Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, kembali akan kita review produk terbaru dari GSN. Ada 5 piece golok kerja atau golok tebas atau golok terbas. Ini keren banget. Nah, kita urutkan dari mulai corak yang cerah menuju yang gelap ya, tanpa dikasih nomor pun biasanya seperti itu. Kita urutkan dari motif yang cerah menuju yang gelap. Nih, keren banget, ini golok kerja premium. Konstruksinya full tang, dijepit dengan galih sono keling di pin 3. 1-2 penguat dan yang ketiga di sini ngeplong, kuningan ngeplong. Dipakein dural. Modelnya keren banget. Model kopak rawing ya. Full tang. Terus selanjutnya sarung kulit, jadi premium banget ini. Perhatikan cara pengerjaannya dari kasto, tarik ke atas, set, nyudut sini. Sebaliknya juga demikian, dari kasto, set, nyudut. Dan mirror. Ini diraba sangat flat sekali. Ketika kita raba, ini maksudnya itu rata gitu loh, bukan flat, keliru ngomong, maaf. Nah, kalau flat itu tipis untuk sembelihan. Sangat halus, rata diginikan, diraba gini. Finishingnya juga mirror, bisa buat ngaca. Nah, seperti ini mirrornya. Materialnya baja spring steel. Kita ukur. Panjang bilahnya 31 cm. Terlebar di ujung ini 5 cm. Mantap, 5 cm terlebarnya, dan ketebalannya 6 mili. 6 mili menipis. Mantep banget kalau buat kerja ini. Kalau untuk cacah-cacah iga bisa, ini iga kambing bisa. Maksudnya kalau dipakai ke kebun enak. Untuk ketajamannya enak kan? Sangat tajam, siap pakai. Dan sarungnya premium, sarung kulit premium, detail, cetekan, cantolan, ikat pinggang. Jadi detail luar dalamnya dapat. Secara pengerjaan penggarapannya juga oke, bagus. Seperti ini kasih tali, aksesoris, cantolan, gagah banget kalau ke kebun bawa ini. Selanjutnya yang kedua, nih, kalau diraba gini halus, tidak terlihat bekas tempahannya, tidak terasa. Detail banget ya. Galih sono keling di pin 1, 2, 3 ngeplong, pakai dural, full tang, spring steel. Untuk panjang bilahnya 31 sama, lebar 4,7 lebarnya, ketebalan 6 mili menipis. Ya, cukupan. Kita stropping biar lancar di kertas. Cara stroppingnya diberi tekanan. Nah, stropping premium GSN ini semakin lama dipakai justru akan semakin keset dipakai, mempertajam bilah. Finishingnya ini sangat cepat, keset banget. Coba di tisu ya, mudah-mudahan bisa. Namanya golok tebas, kalau di tisu bisa malah bahaya, cepet rompal nanti. Setidak-tidaknya di kertas ini sudah halus. Tapi bisa, kalau mau berusaha
dipertajam hingga selisih tisu bisa. Oke, ini nomor 2 atau yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, semuanya dibuat kembar, finishingnya sama semuanya. Yang membedakan mungkin selisih milian ketika lebar gitu. Kalau panjang sama ya, spring steel panjang sama 31 cm, lebar beda kan. Kalau yang pertama tadi lebarnya 5 cm, yang kedua itu 4,7 dan yang ini 4,8. Ketebalan 6 mili sama. Kita lihat. Oh, bisa selisih tisu. Yang penting mau berusaha mempertajam, insya Allah ketajamannya juga ajib. Seperti itu di kertas. Bagaimana kalau di tisu itu sudah lancar, halus, di kertas itu begini. Bilahnya diam, kertasnya yang jalan, seperti itu. Oke, biar cepat. Ini yang ketiga. Selanjutnya keempat. Mirrornya begini ya. Terus tidak ada gelombang-gelombang bekas tempaan. Rapi luar dalam. Full tang dijepit dengan gali sono keling di pin 3, terakhir ngeplong pakai dural, material spring steel. Panjang bilahnya 31, lebar bilah 4,9, ketebalan 6 mili menipis. Mantep banget, tebal, berat, tapi dia ketajamannya di tisu bisa ngebelah. Rapat langsung. Oke, cukup. Sampahnya ini loh. Ini golok terbas atau golok tebas. Oke. Atau golok kerja premium. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, seperti ini. Cakep banget. Gali sono kelingnya semakin gelap yang ini. Spring steel 31 cm, 4,9 dan 6 mili. Oke, cukup. Jadi ada untuk golok kerja, ada golok cacah tulang, ada golok sembelih yang banyak. Yang paling banyak golok sembelih, karena orang yang sering menanyakan, orang yang sering bertanya kepada kami adalah golok sembelihan. Jarang sekali ada, tapi jarang orang tanya golok kerja, golok tebas gitu. Jarang. Jadi kita selama 1 tahun itu lebih banyak nyetok golok dan pisau sembelihan, seset gitu. Kalau untuk yang kerja, golok kerja gitu jarang. Ada tapi tidak terlalu sering kita expose, kita posting. Lagian juga untuk media, untuk menebaskan itu kita tinggal di kota, sehingga tidak ada media untuk tebas-tebas ya. Di kota itu bukan pohon tapi tiang listrik yang ada, dan tiang jaler, tiang sae, nah seperti itu yang banyak. Kalau untuk kayu, bambu, kita di kota, mohon maaf, tidak ada media untuk mentestimonikannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari bentuk bilahnya, dari segi ketajaman, ketebalan dan lain sebagainya, ini memang untuk kerja ya, sekali lagi untuk kerja. Sehingga kalau kita sampaikan sembelihan ya sembelihan, kita sampaikan multifungsi lebih ke kerja. Kalau kita sampaikan multifungsi, sekali lagi lebih untuk kerja. Artinya multifungsi itu sebenarnya bisa untuk sembelihan, tapi kita harus tahu standar ketajaman sembelihan seperti apa, dan ketika mau dipakai seperti apa ketajamannya. SOP penyembelihan harus benar-benar diterapkan.
yang betul-betul golok sembelihan saja, saya wanti-wanti, saya tekankan untuk SOP penyembelihan harus diterapkan. Apalagi golok multi atau multifungsi, bisa tebas, bisa sembelihan. Nah ini yang informasi yang sangat-sangat jauh. Artinya banyak netizen, banyak konsumen, banyak sekali orang-orang yang belum paham di situ. Kebanyakan cari ada golok multifungsi buat sembelihan. Karena apa? Harganya relatif murah. Terus setelah dipakai menyembelih, kepinginnya dipakai kerja. Nah ini yang saya benar-benar sebelum saya berikan foto, sebelum saya nggak lebih ke jualan ya, nun sewu, lebih memberikan edukasi kepada pemirsa, apalagi yang bertanya seperti itu. Saya pahamkan betul. Termasuk juga ada orang inden, mau inden golok ukuran 50 cm gitu. Saya tanya, buat apa? Buat sembelih lembu, sapi. Tidak perlu panjang-panjang, Pak. 30 sudah cukup, 35 luar biasa, sudah panjang. Saya bilang begitu. Karena bukan ukuran yang menjadi patokan, tapi ketajaman. Jadi 30 untuk pemula sudah cukup. Nah, tergantung budget dan selera modelnya seperti itu. Seleranya, modelnya mau bagaimana. Ini tergantung bahan, ukuran, ada harga juga. Secara kualitas pengerjaan ada harganya juga. Nah di situ saya jelaskan. Tapi kadang-kadang orang itu nuwun sewu masih kurang dan tidak mau menerima masukan. Kebanyakan seperti itu. Jadi jangan mendahulukan kemampuan diri. Jangan, lebih banyaklah menerima masukan. Oh begitu ya. Terus kalau saya rasa sapinya gede. Nah karena jam terbang sapi itu kita melihatnya kecil-kecil. Kalau sudah sering menyembelih, lehernya kecil, sapinya kecil, lehernya semakin kecil karena leher dengan badan lebih besar badan. Nah, tapi kalau jam terbangnya kurang, orang melihatnya, sapinya seperti segede gajah, gede-gede banget. Butuh yang panjang, malah susah. Semakin panjang, powernya semakin berkurang. Makanya untuk sembelihan gaya tarik itu semakin pendek untuk sembelih gaya tarik sendiri. Kalau panjang pasti megangnya gini, sekali lagi megangnya begini untuk pemula itu. Secara autodidak sudah begini, bukan otomatis begini. Nah, pro belum berani, pasti pengen megang. Kalau sudah megang, powernya di sini nanti kekuatannya, yang di lengan kanan berkurang, akhirnya terjadilah gesekan. Tapi kalau pro ditekan, powernya dapat dari siku sini powerful, ini menekan semakin kuat, 2 kali cukup, sempurnakan 3 kali boleh, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini 5 piece golok kerja premium, tanyakan ke Bu Admin, full tang nih, mantep banget. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.